Di ujung selatan kota Surakarta, tepatnya di kampung Karangjati yang dikelilingi sawah dan rumpun bambu tua, berdiri sebuah rumah joglo megah berlumur sejarah. Rumah itu milik seorang janda terpandang bernama Nyi Raras Weningrat. Perempuan berusia hampir 50 tahun itu adalah keturunan bangsawan keraton. Darah biru yang mengalir dalam tubuhnya masih membekas dalam tutur kata, cara duduk, hingga cara menatap orang lain. Masyarakat Karangjati mengenalnya sebagai sosok yang anggun namun berwibawa. Langkahnya selalu halus. Ucapannya teratur seperti gamelan pelan. Ia tidak banyak bicara, namun sekali bersuara, semua orang diam mendengar. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, kain jarik batiknya tergerai sempurna, rambut disanggul dengan semprong emas, dan mata menatap lurus penuh kendali. Meski sudah lama menjanda, suaminya, seorang juragan batik besar, meninggal akibat serangan jantung 10 tahun lalu. Nyi Raras tetap hidup berkecukupan. Ia mewarisi beberapa kios batik di Pasar Klewer, 4 peta kontrakan, serta sawah dan ladang dari almarhum. 2 anaknya, Sekar dan Jati, bersekolah tinggi dan dikenal sopan. Rumah joglo itu selalu ramai dengan tamu, baik dari kalangan pengusaha, pejabat, maupun penari keraton yang sesekali diundangnya untuk mengisi acara kenduri malam Jumat. Setiap malam Jumat Kliwon, halaman rumahnya dipenuhi bau dupa dan bunga kenanga. Nyi Raras kerap mengadakan kenduri, menyembelih kambing atau ayam cemani, membagi nasi berkat untuk anak-anak yatim dan warga sekitar. Banyak yang menganggapnya dermawan, tapi sebagian lain, terutama kalangan tua-tua kampung, mulai berbisik, Gusti Allah paring berkah, tapi ojo nganti lali, kadang berkah iku ana sing numpang lewat. Tuhan memberi berkah, tapi jangan lupa, kadang berkah itu numpang lewat sesuatu. Namun kala itu, belum ada yang mengusik. Seluruh Karangjati seolah terhipnotis oleh kewibawaan Nyi Raras. Ia dianggap lambang kemuliaan dan kemakmuran. Kehidupannya terlihat nyaris sempurna. Tak ada celah. Tak ada goresan luka di wajah maupun hatinya yang tampak di permukaan. Namun, di balik jendela rumah joglo tua itu, seringkali Nyi Raras duduk menyendiri menatap cermin tua warisan neneknya. Cermin itu terbingkai kayu jati dengan ukiran kepala naga, dan di permukaannya yang agak buram, kadang terlihat kilatan cahaya aneh. Ia memandang dirinya dengan kosong, seolah mencari sesuatu yang hilang, atau menanti sesuatu yang akan datang. Tak banyak yang tahu bahwa sejak kecil, Nyi Raras memiliki bakat melihat hal-hal yang tak tampak. Namun ia memendamnya dalam. Ia tidak pernah mengaku, tidak pernah bicara. Hanya memandangi cermin itu setiap malam, ditemani bau kemenyan tipis yang entah berasal dari mana. Anak-anak kecil di kampung kadang takut jika harus lewat depan rumahnya saat malam. Mereka bilang pernah melihat bayangan putih besar melayang di atap rumah joglo itu. Tapi lagi-lagi, semua hanya dianggap bualan anak kecil yang suka mengarang cerita. Kehidupan Nyi Raras terus bergulir dalam harmoni dan wibawa. Ia seolah kebal dari masalah, tak tersentuh kesedihan. Namun semua itu mulai berubah, perlahan, seperti kabut tipis yang menyusup saat senja datang. Dan semua bermula, seperti biasa, saat waktu maghrib menjelang. Senja itu, langit Karangjati berwarna merah tua seperti luka yang belum kering. Azan maghrib menggema dari surau kecil di ujung kampung, disambut suara jangkrik yang mendadak berhenti seolah menahan napas. Angin bertiup lirih, membawa bau tanah basah dan harum bunga kenanga dari halaman rumah Nyi Raras. Malam itu, di dalam rumah joglo besar, suasana sangat sepi. Nyi Raras duduk di serambi belakang, menggenggam tasbih cendana warisan ibundanya. Namun matanya tak menatap butir-butir kayu itu. Pandangannya kosong, menembus halaman gelap yang hanya diterangi lampu minyak. 3 hari lalu, anak bungsunya, Jati, ditemukan tak bernyawa di kamar mandi rumah kontrakannya. Ia terjatuh, kepalanya membentur bak mandi, demikian kata polisi. Tapi Nyi Raras tahu, anaknya bukan orang ceroboh. Ada yang aneh. Air di bak mandi saat itu berubah hitam pekat dan berbau amis seperti bangkai. Baru beberapa bulan sebelumnya, anak sulungnya, Sekar, meninggal karena penyakit aneh yang tak terdiagnosa dokter. Tubuh Sekar kurus mengering, rambutnya rontok, kulitnya berubah keunguan, seperti ditarik keluar nyawanya perlahan-lahan. Bahkan dalam detik-detik terakhirnya, Sekar sempat berbisik, "Ibu, ada bayangan besar di sudut kamar, dia menatapku, Bu." Kini Nyi Raras benar-benar sendiri.
Kemegahan rumah Joglo yang dulu terasa hangat, kini seperti gua kosong berisi gema duka. Semua usaha dagangnya bangkrut dalam waktu yang nyaris bersamaan. Gudang batiknya terbakar karena konsleting listrik. 2 kios di Pasar Klewer disita ban karena kredit macet. Lahan sawah yang dulu subur kini kering retak-retak karena bendungan bocor. Seolah-olah alam sendiri menolak mengalirkan rezeki padanya. Ia sempat meminta tolong pada kerabat keraton, namun semua menolak. Mereka menyalahkan cara hidup Nyi Raras yang terlalu tertutup dan keras kepala. Karma keluarga, bisik mereka, tak berani terang-terangan. Warga Karangjati mulai menjauh, entah karena takut terkena nasib buruk, atau karena mereka mencium aroma kejanggalan dalam rumah besar itu. Sekarang, tamu sudah tak ada. Kenduri malam Jumat pun tak lagi terdengar. Yang ada hanya sunyi, dan bisikan samar dari lorong rumah belakang. Beberapa malam terakhir, Nyi Raras mendengar suara tangis anak kecil dari arah sumur tua di halaman. Ia mencari sumbernya, tapi tak ada siapa-siapa. Bahkan ia sempat bermimpi dikelilingi banyak anak kecil bertelanjang dada, berbaris diam, dengan mata hitam kelam yang menatapnya tajam. Dalam mimpi itu, mereka tak bicara, hanya berdiri menghadapnya, hingga ia terbangun dengan peluh dingin membasahi punggung. Hari-hari berikutnya, ia semakin linglung. Berjalan tanpa arah, duduk di bawah pohon belimbing sembari tertawa sendiri, atau memandangi cermin tuanya berjam-jam sampai malam. Para tetangga mulai membicarakannya. Mereka bilang, Nyi Raras hampir gila, mungkin kemasukan roh leluhur atau kesambet. Namun tak seorang pun tahu, bahwa jauh di lubuk hatinya, Nyi Raras mulai merasa bahwa ada sesuatu yang menagih. Sesuatu yang dulu pernah dijanjikan leluhurnya dalam bisik-bisik malam keraton. Tentang kekuatan gaib, tentang pengorbanan, dan tentang makhluk perempuan berambut api yang tinggal di balik batas waktu, yang hanya datang saat azan maghrib berkumandang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nyi Raras keluar rumah membawa seikat bunga 7 rupa dan sebotol minyak nyong-nyong. Ia berjalan menuju hutan kecil di belakang kampung, tempat yang sejak dulu disebut warga sebagai Alas Tletong. Tak seorang pun berani melintas di sana selepas maghrib. Namun Nyi Raras berjalan mantap, seolah sedang pulang ke asalnya. Langkah kakinya menyusuri setapak sempit yang ditumbuhi alang-alang setinggi lutut. Cahaya bulan separuh menerobos sela-sela pepohonan beringin dan randu alas, menciptakan bayangan aneh di sepanjang jalan menuju Alas Tletong, sepetak hutan kecil yang dipercaya warga sebagai wilayah ora kasat mata. Konon, dulunya tempat itu adalah petilasan leluhur yang bertapa, lalu ditinggalkan karena pernah terjadi pembantaian tanpa darah. Begitu kata orang-orang tua yang enggan menjelaskannya lebih lanjut. Di tengah hutan, tepat di antara 2 pohon kemuning tua yang saling bersilang akar, duduk seorang lelaki tua bertubuh kurus, mengenakan jubah hitam berbahan goni kasar. Ia memanggil dirinya Mbah Renggono, tapi tak ada yang tahu dari mana asalnya. Ia tinggal di gubuk reot yang hanya muncul setiap malam Jumat Kliwon, lalu menghilang di pagi hari. Beberapa orang menyebutnya makhluk titipan, bukan manusia biasa. Nyi Raras berlutut di hadapannya, tanpa suara. Ia mengeluarkan bunga 7 rupa, sebotol minyak nyong-nyong, dan sehelai rambut milik Sekar, anak sulungnya yang sudah meninggal. Lalu, dari lipatan kain jariknya, ia keluarkan sebuah kantong kain merah berisi kuku-kuku jati yang ia kumpulkan diam-diam sebelum jenazah dikuburkan. Mbah Renggono tersenyum, namun bukan senyum manusia. Bibirnya menipis ke samping, seperti belahan luka. "Kamu datang juga, Nyi," bisiknya pelan. "Sudah waktunya." "Waktunya apa?" Suara Nyi Raras lirih, seperti tertelan angin. "Saatnya menukar yang fana dengan yang kekal. Kau ingin kekayaan kembali, hormat dari manusia, ketenangan jiwa." Mbah Renggono mengaduk-aduk tanah dengan ujung tongkatnya. "Maka beri mereka yang muda, darah baru, jiwa murni." Nyi Raras diam. Tangannya gemetar. Tapi pikirannya telah beku oleh derita yang tak tertampung. Ia sudah kehilangan segalanya. Harga diri, anak-anak, nama besar. Kini, ia hanya ingin satu, kembali di atas, meski dengan harga yang tak masuk akal. "Aku siap," katanya. Mbah Renggono mengeluarkan sebuah boneka dari jerami kering. Bentuknya menyerupai anak kecil, dengan mata dari biji saga dan mulut dijahit benang hitam.
Lalu ia tusukkan jarum emas ke dada boneka itu sambil membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Api dari lilin menyala biru. Angin berhenti. Dan dari balik pohon, muncul asap hitam yang berputar perlahan hingga membentuk sosok tinggi besar berambut menjuntai ke tanah, dengan payudara panjang menjuntai dan mulut yang tak berbentuk. Wewe Gombel. Makhluk itu mengendus-endus boneka jerami seperti anjing lapar, lalu menoleh ke arah Nyi Raras. Matanya merah menyala. Suaranya seperti dua batu digesekkan. Satu anak, setiap maghrib, yang masih berkeliaran di luar rumah. Nyi Raras terdiam. Tubuhnya gemetar. Tapi bibirnya bergerak tanpa sadar. Saya setuju. Dengan itu, perjanjian pun ditetapkan. Angin menerpa keras. Tanah berguncang ringan. Dan pohon-pohon di alas Tletong mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Mbah Renggono memerintahkan Nyi Raras untuk memandikan dirinya dengan air bunga dan minyak nyong-nyong setiap malam Jumat, lalu menanam rambut sekar dan kuku jati di bawah sumur tua rumahnya sebagai pancingan roh. Sebelum meninggalkan tempat itu, Wewe Gombel menjilat boneka jerami lalu meledakkannya menjadi debu. Malam besok, anak pertama akan datang. Jangan ganggu, jangan larang. Nyi Raras kembali ke rumah dengan mata kosong, seperti baru saja menyerahkan bagian terakhir dari jiwanya. Dan di sudut kampung Karangjati, seekor anjing liar melolong panjang, saat waktu maghrib kembali datang. Hari itu, langit berubah cepat dari jingga ke gelap, seolah waktu sengaja dipercepat. Angin sore bertiup dingin menusuk, padahal musim kemarau belum sepenuhnya pergi. Warga mulai menyalakan lampu-lampu gantung di teras, dan suara ibu-ibu memanggil anak-anak pulang mulai terdengar dari ujung ke ujung kampung. Namun, Binar, bocah laki-laki berusia 6 tahun, masih asyik bermain layang-layang di lapangan dekat pohon sawo tua. Ibunya, Embok Wagini, sudah meneriakinya dari jauh, tapi suara angin terlalu keras. Lagi pula, Binar baru saja berhasil menaikkan layang-layang paling tinggi. Ia tertawa, melonjak kecil, menari di bawah benang yang menegang sempurna. Jarum jam menunjuk pukul 17.57. 3 menit sebelum azan maghrib. Dari balik semak, dua mata merah menyala mengintipnya. Tak ada suara, tak ada langkah. Hanya bau amis aneh yang mulai menyebar ke udara. Bau anyir darah tercampur bunga kenanga busuk. Burung-burung di atas kabel listrik mendadak beterbangan serempak. Binar tidak menyadari apapun. Tapi layang-layangnya tiba-tiba berhenti bergerak. Angin seakan menghilang. Benang yang digenggamnya menjadi berat. Lalu ditarik pelan ke arah semak-semak. Ibu, gumamnya lirih, menoleh ke belakang. Namun yang berdiri di situ bukan ibunya, bukan pula manusia. Sosok itu tinggi, jauh lebih tinggi dari pintu rumah, berambut putih lebat menjuntai ke tanah, dengan tubuh seperti perempuan tua namun membengkak dan menggantungkan dua payudara panjang berisi cairan kelam. Matanya merah menyala. Mulutnya tak berbentuk bibir, hanya robekan kulit yang terus bergerak memanggil. Bukan dengan suara, tapi dengan bisikan yang langsung masuk ke kepala. Sinyo, ayo dolanan bareng Wewe. Binar tak sempat menjerit. Kakinya kaku, tubuhnya gemetar. Lalu dari belakang makhluk itu, muncul bayangan-bayangan kecil lain. Seperti anak-anak, tubuhnya telanjang, matanya kosong, kulitnya pucat biru seperti mayat yang lama terendam. Dan dalam sekejap, semua menghilang ke dalam kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Azan maghrib berkumandang. Di rumah, Embok Wagini panik. Ia berlari ke lapangan, tapi hanya menemukan benang layang-layang terputus, tergulung di tiang listrik. Ia berteriak, memanggil warga. Ronda malam dilakukan. Semua sudut kampung disisir. Parit, sumur, bahkan sawah belakang dibongkar. Tapi tak ada jejak. Tak ada saksi. Besok paginya, di pagar rumah Embok Wagini, tergantung selai rambut panjang yang basah dan berbau anyir, serta bekas telapak kaki kecil yang terbakar hangus di tanah. Warga geger. Penculikan. Teriak sebagian. Ulah jin. Kata yang lain. Kutukan kampung. Bisik orang-orang tua. Sementara itu, di dalam rumah joglo besar, Nyi Raras duduk tenang di depan cermin tua. Di meja kecil di depannya, ada kemenyan yang mengepul, dan secarik daun lontar dengan tulisan kuno menyala samar.
Wajahnya tampak lebih segar dari seminggu lalu. Pucatnya hilang. Matanya bersinar kembali. Dan di bawah sumur tua di halaman belakang, airnya yang semula keruh, kini jernih berkilau seperti kaca. Namun dari dasar sumur, samar-samar terdengar suara tawa anak kecil yang menggemakan jerit dan bahagia dalam satu nada mengerikan. Hari-hari berikutnya, warga Karangjati mulai takut untuk membiarkan anak-anak mereka keluar selepas jam 5. Peringatan keras disebarkan. Surau kampung mengadakan pengajian sore. Namun tetap saja, rasa takut tak bisa dihapus doa semata. Sebab mereka semua tahu, Binar bukan yang terakhir. Sejak malam menghilangnya Binar, suasana kampung Karangjati berubah drastis. Jalanan yang biasanya masih ramai menjelang maghrib, dengan anak-anak bermain kelereng, layang-layang, atau sepeda-sepedaan, kini sepi seperti kota mati. Pintu-pintu rumah ditutup rapat sebelum azan dikumandangkan. Para orang tua memeluk anak mereka dengan gelisah, tak peduli seberapa rewel atau keras tangisan mereka saat diminta masuk ke dalam. Di surau, pengajian sore mendadak penuh. Para ibu menyuruh anak-anak mereka duduk diam mendengarkan ustaz muda membacakan ayat-ayat perlindungan. Tak ada lagi yang berani bermain di luar selepas jam 5. Bahkan suara jangkrik pun seakan enggan terdengar. Namun rasa takut tak mampu mencegah takdir. 3 hari setelah Binar hilang, bocah lain bernama Galendra, usia 9 tahun, putra sematawayang Pak Denang, lenyap dengan cara serupa. Sore itu, Galendra bermain petak umpet bersama 3 temannya di sekitar pohon randu di belakang rumah Pak RT. Ia bersembunyi di balik semak-semak. Teman-temannya mencarinya, tapi tak menemukan jejak. Mereka mengira ia pulang duluan. Tapi Galendra tidak pernah kembali. Yang ditemukan hanya bekas tapak kaki telanjang di atas genteng dapur Pak RT, dan potongan benang merah yang menggantung di tiang bambu seperti sisa dari pakaian anak kecil. Jerit tangis Pak Denang menggema ke seluruh kampung. Ia menuduh siapa saja. Polisi kembali datang, tapi mereka hanya bisa menyusun laporan tanpa petunjuk. Sementara itu, para warga mulai mengaitkan 2 kejadian ini. Wayahe maghrib, begitu para ibu mulai memperingatkan. Wewe gombel itu suka anak-anak sing durung mandi, durung mlebu omah. Tapi kali ini, bukan hanya nasihat nenek tua. Warga benar-benar percaya bahwa sesuatu yang gaib telah datang ke Karangjati. Dan ia lapar. Malam itu, Pak Lurah mengadakan pertemuan darurat di balai desa. Suasana tegang, penuh bisik-bisik ketakutan. Seorang dukun tua kampung, Mbah Surami, berdiri sambil menggenggam seikat lidi kuning dan kain mori. Ia berseru pelan tapi tegas, "Iki dudu urusan maling utawa penculik, iki dudu manusia. Ini bukan urusan maling atau penculik, ini bukan manusia." "Lalu siapa, Mbah?" tanya Pak Lurah dengan suara tercekat. Mbah Surami menatap kosong ke arah timur. "Wewe gombel wis teka. Wektu maghrib saiki dudu wektu dolanan. Wayahe nyawa dituku, tumbal dipilih." Warga gemetar mendengar itu. Sebagian menyangkal, sebagian percaya. Tapi semua merasa hal yang sama, teror itu nyata. Dan ia mengambil korban sesuai waktu. Selalu maghrib, selalu anak-anak. Beberapa warga mulai mengisi botol-botol kecil dengan air doa dan menggantungkan daun kelor di pintu rumah. Ada yang menabur garam di sekitar halaman. Ada pula yang mulai mendatangi Mbah Surami diam-diam untuk meminta jimat pengasih anak, agar buah hati mereka tidak dipilih oleh makhluk itu. Namun tak ada yang berani menyebut nama Nyi Raras. Padahal, sejak 2 anak hilang, ia kembali tampil ke tengah masyarakat. Tak lagi menyendiri. Ia mulai membagi sembako, mengundang warga makan malam, bahkan menyumbang dana untuk pembangunan musola baru. Wajahnya tampak cerah. Badannya kembali berisi. Pakaiannya mewah seperti dahulu. Tapi banyak yang mulai merasakan hawa tak nyaman saat berada di dekatnya. Dada mereka sesak, leher terasa gatal, dan setiap Nyi Raras tersenyum, seperti ada bayangan gelap di belakang pundaknya. Malam-malam tertentu, beberapa warga yang melintas depan rumah joglo itu mengaku melihat bayangan anak-anak berdiri di teras belakang, mematung, tanpa suara. Ada pula yang melihat sekelebat rambut panjang menyapu jendela atas, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Kegelisahan menyebar seperti penyakit. Dan di tengah ketakutan itu, waktu terus bergulir.
Azan maghrib terus berkumandang. Dan satu persatu anak-anak Karangjati mulai mendengar bisikan aneh dalam tidur mereka. Bisikan itu tidak berasal dari mulut manusia. Suaranya serak, pecah, berlapis-lapis seperti gema dari dasar sumur. Kadang memanggil nama mereka pelan. Kadang hanya tertawa dengan nada panjang yang menyerupai nyanyian nenek-nenek tua. Anak-anak yang mendengarnya sering terbangun dengan tubuh dingin, mata merah, dan enggan berbicara sampai berhari-hari. Seorang ibu muda bernama Rantinah, tinggal di sisi timur kampung dekat kebun singkong, adalah yang pertama kali melihatnya. Malam itu, suaminya sedang ronda. Rantinah tinggal berdua bersama anak sematawayangnya, Lintang, yang berusia 5 tahun. Menjelang maghrib, Lintang rewel tak biasa. Ia tak mau makan, tak mau bicara, hanya duduk menatap ke arah pintu dapur yang sedikit terbuka. "Ibu, rambutnya panjang, Bu," bisik Lintang sambil menunjuk. Dia senyum, "Bu," mulutnya robek. Rantinah mengira anaknya berhayal. Tapi ketika ia menutup pintu itu, aroma amis dan busuk menyeruak, membuat ia hampir muntah. Seperti bau darah basi tercampur bunga kuburan. Ia segera menggendong Lintang dan mengunci seluruh pintu rumah. Namun malam itu, rasa takutnya belum berakhir. Sekitar pukul 2 dini hari, suara sendal geser terdengar dari halaman belakang. Awalnya pelan, lalu makin dekat. Dinding rumahnya berdetak lirih, seperti diketuk tangan besar dari luar. Rantinah berani mengintip dari celah jendela dapur yang terbuka sedikit. Di sana, berdiri sosok tinggi besar. Rambutnya merah menyala seperti api, menjuntai sampai tanah. Tubuhnya menyerupai perempuan tua, tapi kulitnya mengelupas seperti terbakar. Di dadanya menggantung 2 payudara panjang berisi cairan gelap yang menetes ke tanah. Matanya merah, dan bibirnya tidak ada, yang ada hanya sobekan lebar dari pipi ke pipi. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu, boneka kain milik Lintang. Rantinah tak bisa menjerit. Suaranya hilang. Ia jatuh terduduk, dan saat ia menoleh, Lintang tidak lagi ada di sampingnya. Namun dalam sekejap, suara ayam jantan terdengar, padahal masih jauh dari subuh. Sosok itu berbalik, memudar ke dalam kabut putih yang menyelinap lewat celah atap. Lintang ditemukan kembali di sudut kamar mandi, tubuhnya dingin, mata terbuka menatap kosong. Ia tidak hilang, tapi ia tidak sama lagi. Sejak kejadian itu, warga semakin yakin, Wewe Gombel telah menampakkan dirinya. Tak lagi sekadar bayangan atau mimpi buruk. Ia nyata, dan kini mulai bermain dengan ketakutan manusia. Ia tidak hanya menculik, tapi juga mengganggu yang belum ia ambil. Pak Lurah mulai panik. Ia meminta bantuan dari luar desa, seorang ustaz muda dari pondok pesantren di Boyolali bernama Nur Faiz. Ia dikenal memiliki ilmu ruqyah dan pemahaman tentang jin-jin kuno Jawa. Begitu sampai di Karangjati, Nur Faiz langsung merasakan aura berat menyelimuti kampung. Ia berkata, "Ini bukan gangguan biasa. Ini semacam perjanjian. Ada yang memanggil, ada yang membuka pintu." Namun saat ia mencoba mencari sumbernya, semua jejak mengarah ke satu tempat, rumah joglo milik Nyi Raras. Nur Faiz sempat mencoba menyusup malam hari, membawa air ruqyah dan doa-doa pelindung. Tapi saat ia melintasi halaman belakang rumah joglo itu, udara berubah drastis, dingin dan berbau bunga busuk. Telinganya berdenging, dan ia melihat bayangan anak-anak berlari cepat di antara pohon belimbing dan sumur tua. Tapi yang paling membuatnya tak bisa tidur malam itu adalah sosok perempuan yang berdiri di beranda atas rumah joglo itu. Berambut api, bertubuh membusuk, dan menatapnya tanpa kelopak mata. Nur Faiz mematung, mulutnya komat kamit, berusaha mengunci diri dengan doa-doa pelindung. Tapi hawa dari rumah joglo itu seakan menyerap semua kekuatan spiritual yang ia bawa. Bahkan air ruqyah di dalam botol kecilnya tiba-tiba mendidih. Tutupnya terbuka sendiri, dan mengeluarkan uap berbau menyengat. Ia sadar, apapun yang bersemayam di rumah itu, bukan jin biasa. Ini makhluk kuno, tua, dan haus tumbal. Esok harinya, berita tentang sosok Wewe Gombel yang benar-benar menampakkan diri menyebar ke seluruh Karangjati. Banyak warga yang mulai mengungsi ke kampung tetangga. Tapi beberapa dari mereka justru dilarang pergi. Mereka mengalami kecelakaan kecil yang aneh. Motor meledak sendiri, ban mobil bocor tanpa sebab,
Bahkan seorang ibu yang hendak kabur malah terpleset dan kepalanya terbentur batu sampai pingsan. Dia tidak ingin ada yang keluar dari wilayah ini, gumam Nurfaiz kepada Pak Lurah. Tiap maghrib kini menjadi momok. Anak-anak dipasung secara simbolis dalam rumah. Jendela ditutup rapat, daun pintu diikat dengan tali putih, dan setiap keluarga menyalakan dupa serta membacakan ayat suci dengan pengeras suara. Tapi tetap saja, satu persatu anak menghilang. Korban berikutnya adalah Raka, anak dari pemilik warung di depan masjid. Ia hilang tanpa suara, padahal rumahnya sudah dijaga 3 orang dewasa. Mereka mengatakan, kami hanya mengedip sebentar, tahu-tahu Raka sudah nggak ada. Anehnya, semua jam di rumah itu berhenti di pukul 18.12, tepat saat azan maghrib berkumandang. Warga mulai panik dan murka. Mereka berkumpul di balai desa, menuntut jawaban. Beberapa menunjuk rumah joglo milik Nyi Raras sebagai sumber petaka. Tapi saat hendak mendobrak dan membakar rumah itu, mereka dihentikan oleh Mbah Seno, tetua kampung yang sudah sepuh dan jarang bicara. Jangan kalian sentuh rumah itu. Kalian kira rumah itu kosong? Itu adalah perjanjian lama, yang sudah ditanam sejak leluhur kita dulu. Ucapan Mbah Seno membuat semua terdiam. Dengan suara pelan namun tajam, ia bercerita bahwa pada masa penjajahan, desa Karangjati pernah hampir musnah akibat kelaparan. Saat itu, Nyi Raras, leluhur yang sama dengan pemilik rumah joglo sekarang, menempuh jalan sesat, membuat perjanjian dengan makhluk halus penunggu hutan barat untuk menyelamatkan kampung dari kehancuran. Syaratnya hanya satu, tiap 3 generasi, arwah itu harus diberi teman bermain, anak-anak yang belum balig, yang diambil saat maghrib. Dan sekarang, waktu itu telah tiba lagi. Lalu kenapa kita semua dibungkam? Kenapa kita dibiarkan kehilangan anak-anak kita? Teriak salah satu warga. Mbah Seno menunduk. Karena ada yang membuka gerbangnya kembali. Seseorang dari darah Raras sendiri. Semua mata langsung tertuju pada rumah joglo. Tak butuh waktu lama, para warga menyerbu kembali dengan obor dan parang. Tapi sesampainya di sana, rumah itu seperti telah ditelan bumi. Halamannya dipenuhi kabut, pepohonan merunduk seolah hidup, dan suara tangis anak-anak terdengar samar dari dalam sumur tua di belakang rumah. Nurfaiz maju paling depan. Ia menggenggam kitab kecil, matanya merah menahan marah dan ngeri. Tapi ketika ia hendak melangkah melewati gerbang rumah joglo, bumi tiba-tiba bergetar. Udara terasa lebih berat, dan dari sumur itu, muncul tangan-tangan kecil yang merangkak keluar. Tangan-tangan itu tak membawa tubuh. Hanya tangan anak-anak, lusuh, dingin, memohon, dan menunjuk ke arah para warga. Mereka tidak meminta tolong. Mereka sedang memperingatkan. Begitu tangan-tangan kecil itu kembali tenggelam ke dalam sumur, kabut tebal menyelimuti seluruh halaman rumah joglo. Suara tangis samar berubah menjadi jeritan menyayat, bukan dari anak-anak, melainkan jeritan wanita tua, parau dan penuh amarah. Nurfaiz berdiri terpaku. Jiwanya bergetar, tapi tekadnya tak runtuh. Ia tahu, jika malam ini tak ada yang dilakukan, jumlah korban akan bertambah. Ia membalikkan badan, menatap Mbah Seno tajam. Siapa darah terakhir dari garis Nyi Raras? Tanyanya. Mbah Seno diam sejenak. Wajahnya seperti menanggung beban berat yang telah dipendam bertahun-tahun. Lalu, perlahan ia membuka suara. Namanya Sulastri, cucu dari cicit terakhir Nyi Raras. Dia yang terakhir menjaga rumah joglo itu sebelum pergi ke Jakarta belasan tahun lalu. Nurfaiz mengepalkan tangan. Lalu siapa yang tinggal di rumah itu sekarang? Tak ada. Rumah itu kosong sejak ditinggal Sulastri. Tapi seseorang atau sesuatu telah membukanya kembali. Jawab Mbah Seno dengan lirih. Namun tiba-tiba dari kerumunan warga, seorang ibu berteriak histeris. Sulastri sudah kembali. 3 hari lalu dia pulang diam-diam dan tinggal di rumah itu. Aku lihat sendiri waktu dia masuk sambil membawa boneka-boneka aneh dan kendi tua. Wajah para warga berubah pucat. Teriakan demi teriakan menyusul. Banyak yang ternyata sempat melihat sosok perempuan tua dengan rambut putih panjang, berjalan di sekitar kampung menjelang maghrib, menyapa anak-anak dengan suara lembut, tapi sorot matanya kosong dan menakutkan. Nurfaiz tak buang waktu. Ia segera menuju rumahnya, mengambil bekal rukyah, minyak zaitun yang sudah dibacakan ayat pelindung,
dan sebuah tongkat kayu cendana peninggalan gurunya di pesantren. Malam itu, ia bersama 5 pemuda kampung yang bersedia ikut, kembali mendatangi rumah Joglo. Tapi kali ini, kabut telah berganti menjadi langit merah darah. Bulan bulat penuh, tapi warnanya pekat kehitaman. Saat mereka menginjak halaman rumah, tanahnya berdenyut seperti jantung. Dari dalam rumah, terdengar suara nyanyian lembut. Liriknya asing, seperti mantra kuno. Nurfaiz memejamkan mata, merapal doa, lalu mendorong pintu rumah itu perlahan. Di dalam, mereka menemukan Sulastri sedang duduk bersila di tengah ruangan. Di hadapannya, ada 7 boneka kecil terbuat dari kain perca, masing-masing memiliki wajah anak-anak yang hilang. Sulastri menoleh. Matanya kosong. Tapi saat melihat Nurfaiz, ia tersenyum lebar, dan suaranya terdengar seperti ribuan suara anak-anak bersamaan. "Kenapa kalian ganggu permainan ini?" katanya pelan. "Mereka semua hanya ingin teman bermain." Salah satu pemuda desa, Hermawan, tak tahan. Ia mencoba mendekat dan menendang boneka-boneka itu. Tapi tiba-tiba tubuhnya terpental keras ke dinding, lehernya membiru seketika, seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Nurfaiz maju perlahan. "Sulastri, kembalilah. Perjanjian itu bisa diputus. Kau tak harus menanggung dosa leluhurmu." Namun Sulastri hanya terkekeh. "Aku adalah darah mereka. Aku bukan menanggung, aku meneruskan." Lalu ia mengangkat kendi tua di depannya dan menghancurkannya ke lantai. Seketika, ruangan berguncang hebat. Dari lubang di lantai, muncul asap hitam pekat yang menjelma menjadi sosok raksasa, Wewe Gombel, dengan rambut menjuntai sampai lantai, mata merah menyala, dan suara tawa melengking menggema. Anak-anak yang hilang muncul satu persatu di belakangnya. Mata mereka kosong, tubuhnya lusuh, dan bibirnya menyebut-nyebut nama ibunya. Nurfaiz tahu, waktunya hampir habis. Langkahnya mantap mendekati sosok Wewe Gombel yang berdiri menjulang, menguasai ruangan. Uap panas keluar dari mulut makhluk itu setiap kali ia tertawa, menghanguskan lantai kayu yang diinjak. Anak-anak yang berdiri di belakangnya tampak semakin lemah, seolah roh mereka perlahan menghilang. Nurfaiz memejamkan mata, lalu menancapkan tongkat kayu cendana ke tengah lingkaran boneka. "Allahu Akbar," gumamnya pelan, lalu mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara yang terus mengeras. Lidahnya tak bergetar meski makhluk itu melolong keras. Asap hitam membubung, memenuhi ruangan. Sulastri menjerit, memeluk boneka-boneka itu erat. Namun kulitnya mulai terbakar perlahan, seperti tersiram asam. Tangan dan wajahnya melepuh, tapi ia terus tertawa histeris. "Kau tak bisa ambil mereka. Aku yang memanggil. Aku yang memberi tubuh pada mereka." Nurfaiz tetap berdiri tegak. Suara bacaannya tak putus. Tiba-tiba, api menyala dari tongkat cendana yang ia tancapkan. Bukan api biasa, tapi api putih, menyilaukan, tidak membakar namun memancarkan hawa suci. Api itu menjalar pelan ke boneka-boneka yang mulai menghitam dan pecah satu persatu. Tubuh anak-anak yang semula berdiri lesu perlahan berubah bening seperti kabut. Satu demi satu, mereka menoleh pada Nurfaiz dan tersenyum. Di wajah mereka, ada rasa lega. Namun Wewe Gombel menjerit marah. Dengan tangan kukunya yang panjang, ia mengayunkan cakarnya ke arah Nurfaiz. "Bruk!" Salah satu pemuda desa, Randy, mendorong Nurfaiz tepat waktu. Dirinya terkena hantaman dan terpelanting ke tiang rumah, tak sadarkan diri. Nurfaiz bangkit kembali. Dengan napas tersengal, ia mencurahkan seluruh kekuatan terakhir. Ia siramkan minyak zaitun yang telah diruqyah ke atas tanah, dan membakar sisanya dengan ujung tongkat api putih itu. "Tuhanku, kobarkan cahaya MU," ucapnya lirih. Api suci itu langsung menyebar membentuk lingkaran, menjilat tiang-tiang rumah Joglo. Suara tangis dan teriakan terdengar bersamaan. Wewe Gombel menggelepar, tubuhnya meleleh seperti lilin. Sulastri ikut terbakar bersama boneka-boneka yang sudah hancur menjadi debu. Api semakin besar, membakar rumah Joglo tua itu dari dalam keluar. Warga desa yang menonton dari kejauhan hanya bisa berlutut dan menangis. Di antara kobaran api, terlihat bayangan anak-anak yang melambaikan tangan perlahan, lalu menghilang satu persatu ke dalam cahaya putih yang turun dari langit malam.
Tak ada lagi suara. Tak ada lagi tangis. Hanya keheningan yang menyelimuti. Keesokan paginya, rumah Joglo hanya menyisakan abu hitam dan pecahan kayu gosong. Tak ada mayat. Tak ada jejak. Hanya tongkat cendana yang tertancap utuh di tengah bekas rumah, kini berubah menjadi hitam legam. Nur Faiz berdiri di hadapan para warga yang masih terdiam. Wajahnya pucat, namun matanya tenang. Perjanjian sudah putus. Mereka sudah kembali padanya. Sejak malam itu, tak pernah lagi terdengar suara tangis menjelang maghrib. Anak-anak kembali bermain bebas, tanpa rasa takut. Para ibu tak lagi histeris saat matahari turun ke ufuk barat. Namun, setiap tanggal yang sama di tahun berikutnya, tepat saat matahari mulai tenggelam, ada satu suara samar terdengar dari arah hutan di belakang bekas rumah Joglo. Suara nyanyian Nina Bobo, lembut, menyayat, dan selalu berakhir dengan satu tawa kecil. Seperti kenangan yang tak ingin benar-benar dilupakan. Tamat.